Kudusnya. Iya, di sini Yesus bukan. Jawab. Sejak Yesus telah menjadi batu penjuru. Anjir, pedes nggak tuh? Hah? Otak di mana otak? Otak di mana? Otak Tapi di mana? Wahai kawan-kawan Karisteng. Kok diem dia? dia Nangis dia? nggak bisa Kaget? buka. Iya. Kaget dia. Aduh, kasihan. Tapi Main sebetulnya mute tadi nih. Cuma main mute tadi. Bang Kores. Dijawab dong. Bang Kores. Main mute tadi. Iya, nih. yes. Anggi Kores Kok takut di sekali sama di saya Yosua Ada di berapa muslim hadis di sini kok takut di sekali hadis sama Kita saya kita berempat sendiri di situ sini. kita keroyok. Bapak putra Roh Kudus Parah dalam ini. diri lu kita keroyok. Lah, kebukti kalau kalian itu cuma berani keroyokan. Saya Lah, sendiri Bapak Putra loh Roh berani Kudus, masuk coba di sini. buang Bapak Putra dan Roh Kudus di dalam diri lu. Sendiri Coba lu jawab lawan dulu gua. pertanyaan Jangan berempat saya, lu. Kores. Tahu nggak arti batu penjuru, Kores? Iya, batu penjuru itu kan batu yang dibuang, batu yang nggak kepake. Batu Itu penjuru, sampah batu yang ini. dibuang. Ini dibuang. Dapat dari Ini mana, Kores? Batu yang dibuang. Astagfirullahaladzim, Kores. Sampah ini. Tahu nggak apa arti batu penjuru, Kores? Ini artinya Lu di nggak sini ngerti batu bahasa yang kiasan, Kores? dibuang Lu nggak oleh ngerti bahasa kiasan? kuli bangunan. Apa perlu gua itu ajarin loh. tadi dari SD Ini lu loh. bahasa kiasan, Kores? Jangan terguncang Perlu dong, nggak gua baca. ajarin dari SD? Ini. Bahasa Yesus kiasan itu apa? adalah batu yang dibuang. Batu penjuru artinya apa? Batu yang dibuang. Sampah dia sampah. Dituhankan oleh sampah-sampah bekas PKI. Kan gitu. Lukas 19 ayat 40, batu teriak, gimana caranya ya? Itulah yang guru dari dalam tadi tembok itu. ya. Dari tembok ya. Ada yang dari tembok itu. Nah, ini yang Lukas 19 ayat 40 Oh, itu. Lukas. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Emang batu punya mulut? Gimana Tapi, itu? tapi Ustadz Sugi, Gurunda Zuma, tadi hadis yang dia bawakan apa namanya, batu Hajar Aswad itu memiliki dua mata ya Gurunda ya. Di Tirmidzi tadi gimana kan dia- punya dua mata dan Ya, bisa. berarti kan Sama aja punya dua dong, ya mata. kan? Berarti lebih sempurna ya Gurunda daripada Nggak Iya. masalah. Bahkan Muhammad juga kan matanya kayak Dajjal, ya kan? Muhammad kan matanya Yang kayak penting Dajjal Hajar merah. Aswad bukanlah batu yang ada penisnya kayak Yesus. Muhammad kan Muhammad kan matanya kayak Dajjal merah kan? Yesus Dan lebih sempurna iya, daripada Muhammad batu. kan matanya kayak Dajjal merah kan? Coba gua tanya, Kenapa sih diskusi Matanya ini? Muhammad kayak Dajjal kan merah kan? Ini aja, jangan diskusi kayak gitulah. Mujizat yang dilakukan penisnya Yesus apa? Gua pengen tahu. Jangan diskusi Tuhan lu kayak kan ada gitu, penisnya. gini aja. Apa mujizat yang keluar Stop dari sana? dulu. Pengen tahu gua. Nggak bagus lah room Dijawab. ini dikasih diskusi kayak gitu, gini aja. Lian, kau tentukan topik. Kalau perlu pakai timer, ya lu diskusi aja sama Bang Juma lah. Ya, diskusi santun pakai data. Setuju ya? Daripada hujat-hujatan kayak gitu. Nanti kalau kau menghujat, Biblemu menjadi batu sandungan lo. Kayak tadi kan, kasihan juga kamu. Oke, kamu mau menguasai topik apa? Hadis. Oke. Leon, kamu Tadi menguasai aja kalian main mute kok, parah ini. Enggak, gini aja, kamu menguasai topik Main apa? mute terus. Terus Hadis. dengerin dulu. Main Kamu menguasai mute topik terus. apa? Mantap, main mute terus. Kepanasan mereka. Ini suaramu aja cempreng Kepanasan. begini, Bro. Aduh, Dah. ngomong apa Pukul sih? dong, kasihan. Ada dokter mata samping rumah kalau mau operasi mata, aku membayarkan. Kabur dia. Ya di kitab mereka itu kan sudah sangat jelas ya bahwa batu itu akan menjadi saksi. Orang-orang ini memang orang yang tidak pernah belajar Bible secara mendalam. Nah, sedangkan di dalam kitab mereka diterangkan Yesus adalah batu. Yesus punya mata. Lalu di dalam Mazmur 18 ya. Mazmur 18 nomor 2, Tuhan adalah bukit batu gitu ya. Jadi Tuhan itu bukit batu katanya. Lalu kemudian kalau dikatakan Elohim gunung batu, nah berarti Elohim itu batu kan, definisinya kan gitu tuh. Sementara di 1 Samuel 16 nomor 7, Tuhan yang batu tadi ini melihat manusia, berarti dia punya mata kan gitu. Yang dia tanyakan tadi mata ya. Ya kan? Nah, sedangkan yang kita uraikan di dalam kitabnya mereka jelas di Kisah Para Pewarta 4:11, Yesus adalah gunung batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya kan?
Nah, berarti dia batu. Punya mata nggak Yesus? Punya mata. Betul tuh Dinda Kores. Sejak kapan batu itu punya mata? Sejak Yesus ada. Jadi batu yang dibuang. Maka Yesus itu adalah batu yang bermata. Nah, tadi Hajar Aswad ingin dihujat. Sedangkan Yosua 24:27 ternyata betul. Tuhan batu itulah yang akan menjadi saksi nanti. Masya Allah. Lanjut yang lain. Silakan teman-teman. Makasih sahabat-sahabat yang berbagi gift. Masya Allah luar biasa antum semua. Silakan Dinda Kores kalau ada yang ingin disampaikan atau yang lain. Akhi Sugi. Enggak gini, tadi dia itu gini Bang Juma, dia memaksakan sebagaimana yang tertulis. Sejak kapan batu itu punya mata kan gitu. Mestinya dia, saya bertanya ini, umat muslim ini tidak bisa menjawab ini, nggak mungkin batu punya mata begitu. Ternyata di Bible-nya juga ada, dia nggak pernah baca. Jadinya loyo kan gitu. Itu sih intinya tadi saya dengar gitu. Lemas langsung ya. Lemas. Langsung Iya. dia tadi itu ngompol lewat kuping. Kok bisa ngompol lewat kuping? Ini yang satu masih jeda ini, tanda-tanda kabur kali. Agama peninggalan penjajah aneh-aneh ya. Sejak kapan batu punya mata? Gitu pertanyaannya. Lah, otak lu di mana ketika Tuhan ada di rahim manusia? Otak di mana? Gimana sih cara berpikirnya? Mau sok-sok logika, tapi Tuhannya keluar dari vagina. Waduh, pantun jadinya kan? Kalau batu itu menjadi saksi, emang kenapa sih kalau terjadi begitu gitu? Gak ada masalah. Apa sih yang nggak bisa terjadi kalau Allah menghendaki kan gitu? Giliran dia ditanya nggak bisa jawab, kan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan ada di mana-mana. Ya, gitu ya. Terus kedua tadi tuh saya paling nggak enak dengarnya dia menghujat. Ini malam kok banyak sekali hujatannya. Selalu menyerang kepada Nabi kita gitu. Itu tandanya Gurunda dan Api sukses menginjili kebenaran yang ada. Betul itu. Itu Bang Andi. Makanya yang ada di luar sana cuma menghujat saja. Padahal mestinya dia, kalau dia berakal sehat ya, bagaimana dia bisa bernapas lega di republik ini, hidup tentram di republik ini? Karena siapa? Ya karena ajaran Nabi Muhammad SAW, umat Islam yang mengusir para pembawa Bible itu ke Nusantara. Nggak bisa dibayangkan coba kalau apa kira-kira yang terjadi kalau sebaliknya nih, yang membawa Bible itu yang berkuasa, Indonesia tidak bakal merdeka misalnya nih, contoh amit-amit dah ya. Kira-kira apa yang terjadi? Ya terjadilah sebagaimana yang ada di luar negeri, di dalam gereja terjadi perkawinan jeruk makan jeruk. Moral sudah habis semua. Ya kan? Pasti dong. Coba lihat bagaimana negara itu yang pernah menjajah republik ini. Apa yang terjadi di sana? Punya moral nggak mereka? Nggak ada. Tadi dia nanya, mana hebat Yesus sama Nabi Muhammad? Hebat Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad itu melamar Siti Khadijah, itu maharnya itu 20 ekor unta. Nah coba, Yesus butuh keledai satu aja nyolong. Mana lebih hebat coba? Nyuruh muridnya nyolong keledai dulu itu. Satu. Disapa dulu itu siapa? Ya. Tikus tanah. Terus Nabi Muhammad mengislamkan ratusan ribu orang di Mekah, ya di Madinah, di Mekah. Sekarang siapa yang pernah dibaptis Yesus? Satu orang aja. Mana lebih hebat tuh? Lebih hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad raja di raja dia. Sampai sekarang peraturannya masih diikuti. Siapapun yang tidak mengikuti peraturan Rasulullah, siapapun dia, raja sehebat apapun dia, maka dia jatuhnya adalah raja kafir.
Sekarang saya tanya, peraturan Yesus mana yang diikuti oleh raja-raja atau pemimpin-pemimpin dunia ini sekarang? Siapa? Tunjuk pada saya siapa peraturan Yesus mana yang bisa dipakai untuk kenegaraan, untuk berbangsa. Coba lihat peraturan Nabi Muhammad dipakai banyak negara, ya, negara-negara Islam memakai aturan-aturan Rasulullah. Bahkan Indonesia ini, seandainya Jokowi tidak mengikuti peraturan Rasulullah, dia jadi presiden kafir. Nabi Muhammad adalah raja di raja. Hebat Nabi Muhammad. Yesus apa? Serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Kere. Beli pedang aja jual jubah. Apa hebatnya coba? Sabar Pak De, sabar. Kalau mau hebat-hebatan ayolah. Apa hebatnya coba? Ya kita sapa dulu Pak De, izin ini ada Tukus Tanah Sapa dulu. Tukus, silakan dibuka mic-nya. Tukus atau ini Naftali? Malam ini host orang Kristen apa orang Islam ini? Tanya aja. Saya alhamdulillah Islam. Oh iya. Ini debat apa ini? Agama atau apa? Lintas agama. Hmm. Anda Muslim apa Kristen, Bang? Anda Muslim apa Kristen? Kristen. Oke, Kristen. Mau diskusi apa bagaimana? Nah, sedikit mendengar aja lah. Ada sedikit saya mau jawab. Ini yang debat-debat agama ini apa sih gunanya? Coba. Gunanya dari orang. Tujuannya gini, karena tar dulu, biar ada topiknya. Nanti Bang Juma yang nanggapi dan yang lain ya. Gini bro, tujuannya kita umat Islam kenapa selalu ada di sini? Karena meluruskan kecurangan LAI dalam menerjemah Bible mau berbahasa Indonesia. Itu banyak istilah-istilah Islam yang lu pakai dan lu salah gunakan. Itu harus diluruskan tiap hari gitu bro. Yang disalahgunakan sama orang Kristen yang mana? Oke, Anda diam, silakan Bang Juma, ada topik, monggo. Iya, jadi gini Bung, agama Kristen itu memang dari sananya diajarkan untuk mencari pengikut sesuai dengan pola yang diajarkan Paulus kepada orang Roma. Ya, dia mengaku sebagai orang Roma. Kepada orang Yahudi dia ngaku orang Yahudi. Itu tujuannya apa? Untuk kemudian mencari pengikut supaya dia bisa memenangkan banyak jiwa. Itu diterangkan di kitab saudara. Sama di dalam Filipi 1 nomor 18, ya, mau seperti apapun Yesus itu diajarkan kepada orang lain, mau dengan cara menipu, dengan cara mengelabui, itu tetap berduka cita, dia bersuka cita. Yang penting Yesus itu diajarkan. Makanya teknik yang kalian gunakan itu adalah menyamar-nyamar ke Islam-Islaman supaya dengan mudah umat Islam itu terpedaya sehingga mereka bisa murtad menjadi penyembah manusia kayak kalian. Begitu Bang? Iya. Iya. Kayak kami begitu. Iya, gimana? Tapi setahu saya di situ kami tidak dipaksakan mengikut. Siapa yang ikut ya itu pengikut Tuhan. Di situ tidak ada yang mau dipaksakan. Yang kalian bilang itu menyamar-menyamar, nggak ada. Bukan nggak ada. Memang polanya kalian yang jemaah ini ya adem-adem aja. Sebab kenapa? Di dalam kitab kalian ini bukan kalian lagi, tapi kalian sendiri. Coba lihat Mikana tuh, judulnya atau Agatha. Yesus adalah Allah yang perkasa. Gitu kan? Harusnya kalau mereka ingin tidak menggunakan kemudian penyamaran, tidak seperti serigala nyamar domba, harusnya Yesus adalah dewa yang perkasa, atau Yesus adalah Theos yang perkasa, atau Yesus adalah Yahweh yang perkasa. Tapi mereka menggunakan kata Allah. Untuk apa dia menggunakan kata Allah itu? Untuk menipu, untuk menjerat umat Islam yang awam bahwa Kristen pun menyembah Allah, padahal bukan. Kristen itu bukan menyembah Allah. Kristen itu menyembah dewa, Theos. Begitu saudaraku ya.
supaya Anda pahami itu. Jadi Anda sekarang kalau kutanya siapa nama Tuhan Anda? Isa. Itu cobalah, itu kan? Padahal Isa itu adalah nabinya umat Islam. Sekarang Anda mengatakan Isa, kenapa? Anda korban daripada penjajah yang datang membawa misionaris untuk mengajarkan menyembah kepada Yesus. Nah, supaya Yesus ini banyak disembah, maka nama Yesus diganti menjadi Isa. Nah, sekarang Anda korbannya. Korban dari mana? Korban dari Bible Anda sendiri. Masa Anda menuhankan Isa? Gimana ceritanya? Siapa yang ngajarin bahwa Isa itu Tuhan? Itu karena terlalu nafsu kalian itu yang banyak teori-teori yang tidak masuk akal. Justru saudara yang tanpa logika ilmu bernafsu kali menyembah Isa. Tanpa logika, buktikan kalian punya perlindungan Tuhan. Iya, yang maksudnya apa? Dilindungi Tuhan. Yang maksudnya Tuhan apa kalian, ini? Yang melindungi kalian. Coba buktikan di mana Tuhan kalian melindungi. Maksudnya melindungi, kita dilindungi Tuhan itu maksudnya gimana, Bang? Saya singkat saja. Iya, maksudnya kami punya Tuhan, Kenapa umpama? Iya. Saya kan orang tidak tahu membaca, tidak jelaskan tahu. nama Tuhannya aja, Bang. Siapa Tuhanmu? Iya, itu dia makanya. Misalkan Tuhan Yesus dengan itu apa? Allah apa? Iya, itu Tuhan kami yang barusan Anda sebut. Sekarang kan kita ada dua negara menghadapi apa ini? Gimana itu? Kenapa tidak ada Tuhan kalian melindungi Palestina? Kasihan juga itu. Sih Palestina. Iya. Kenapa larinya ke sana? Nah, saya pikir di situ kita membuktikan kenapa Tuhan tidak melindungi di situ. Ya ampun. Terus kenapa Tuhanmu diludahi? Kenapa Tuhanmu dibunuh oleh Yahudi? Saya tanya kamu. Tapi kenapa Tuhanmu? Iwan cuma ya, gua ajar dulu nih bocah. Kenapa Tuhanmu dibunuh oleh tentara Romawi sama Yahudi? Kenapa? Apa salahnya Tuhanmu? Ayo lo, kena kan lo? Gua ajak diskusi baik-baik. Kenapa Tuhanmu dibunuh oleh orang? Ngomongin negara orang, Tuhanmu aja dibunuh oleh negara orang kok. Kenapa tuh? Biar ku hajar ini orang ini. Jadi menurut Anda Yesus itu bisa melindungi gitu ya, Bro ya? Iya. Nah, gimana dia bisa melindungi kalau dia aja nyuri punya orang? Gimana dia bisa melindungi kalau dia aja nyolong punya orang? Jadi favoritnya Sasuke ya, curi keledai. Dijawab dong. Bagaimana dia bisa melindungi kalau butuh keledai aja nyolong punya orang? Nyolong dari mana? Nah, ditengok tuh. Ayatnya Anda baca baik-baik di dalam Markus 11 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus dan para muridnya sampai di Betania, di Betfage, di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu, kamu akan menemui keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan bawa kemari. Itu bukan nyolong itu. Nyolong dari mana, Cok? Nah kan nggak diperintah untuk izin kepada yang punya. Udah, mana perintah izin kepada yang punya? Diskusi begini kayak pegang kunci. Nah, kau diajak diskusi baik-baik nggak bisa. Lawanmu saya, gimana itu? Jangan lari dulu. Anda tadi mengatakan bahwa Israel itu dilindungi oleh Yesus. Lah gimana dia bisa melindungi kalau dia aja nyolong punya orang? Lindungi, kenapa dia tidak kayak itu kalau tidak bagaimana dia bisa melindungi? Kalau butuh keledai aja ngambil punya orang, nyolong. Di mana? Kemana-mana dia, kemana-mana. Ayolah, buktikan bahwa Tuhanmu itu hebat. Ya, buktikan Tuhanmu itu hebat. Kalau keledai aja nggak nyolong, baru hebat itu. Bikin keledai bim salah bim, abrakadabrak jadi keledai jadi. Lah ini katanya Tuhan hebat, butuh keledai nyolong. Apanya yang hebat? Nah, udah lanjut. Mestinya tadi dikasih ini bagaimana Tuhanmu bisa melindungimu, ya, melindungi diri sendiri aja mati terkutuk di tiang salib, apalagi melindungi lu, dirinya sendiri aja dihajar oleh tentara Romawi, terkutuk pula lagi, apalagi lu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa kan dari diriku sendiri. Gimana? Oke, kembali ke topik yang baru naik kita. Itu Mossad enak tuh dialognya.
Ya, Pak Mosad, Kalau selamat ini malam, Bro. Mosadnya bener ya. Silakan Gurunda. Ih, kenapa sih dia? Dia buka gitu data ya. dulu, persiapan. Pokoknya kalau kayak gitu-gitu Bang Juma diem, saya yang maju. Kalau udah mulai ngaco begitu, soalnya beri kesempatan kita sebelum dia kabur Bang Juma. Kan 2 menit. Itu udah kelenger kan kabur kan. Ya udah Pak Benar Mosad. juga ya. Iya. Orang-orang kayak gitu nggak bisa diajak diskusi baik-baik. Ya caranya begitu. Kalau Gurunda yang emosi, saya yang takut. Bagus gitu Ya, janganlah Bang Juma mengeluarkan kata-kata begitu. Biarkanlah saya yang ajar dia. Pak Mosad, selamat malam. Malam, Bang. Malam, Bro. Ada bawa terangan apa? Apa dibawa kemari? Topik apa nih yang bagus nih? Saya mau tanya, Bang. Kenapa ya di Al-Quran itu Kecil banget suaranya. Suaramu nggak bagus. Tumin suara lu Bagus gini, suaranya. Sat. Biasanya cakep. Kayaknya Mosadnya beda deh. Kita nggak tahu kayak gimana dia. saya mau tanya, Bang. Suara lu dibenerin dulu agak dekat dari mic coba. Cek gitu coba. Waduh nambah. Coba. Cek, Bang. Kok malah Coba. jauh? Tambah jauh suara lu. Mic lu ada di kamar 1, lu ngomong di teras. Waduh. Ayo Jad, Sat. Ya udah kalau lu nggak mau ngomong ada saat ini. Gusi. Selamat Pak malam. Lu. Halo Bro. Ya. Ada apa gerangan? Ada topik dibawa? Topik apa? Kenapa yang terlalu heboh ngurusin agama orang? Kenapa? Kenapa terlalu heboh ngurusin agama orang? Urusin agama orang. Ini Banyuma yang jawab nih. Silakan Banyuma. Karena agamamu sibuk mencuri milik agama orang. Dia mencuri. Iya, Bung. Mencuri di mananya? Agamamu itu sibuk mencuri milik Islam. Lucu kali ya. Iya lucu. Mari kita Lucu lihat kali sampul kitabmu apa namanya? Sampul kitabnya saudara ini apa? Sampul apanya? Sampulnya kitabmu itu kau sebut apa? Gurunda, saya boleh interupsi sebentar nggak? Ya, silakan. Assalamualaikum. Tadi saya live karena di sini kan sudah ada pada Gurunda semua pada kumpul. Saya live tadi pakai akun Yonatan Nandar AVII. Ada orang Kristen yang mau masuk Islam. Nah, baru saya ngomong di Bennett ini akun Ego Aimi, Yonatan Nandar Ego Aimi. Mudah-mudahan namanya Raden, dia udah bisa open cam di akun utamanya. Nah, saya ke sini ini pakai akun yang lain. Tadi mau masuk Islam, baru mau syahadat. Akun saya langsung di Bennett sama Oten, padahal baru buka. Mudah-mudahan Raden ngikutin akun yang ini juga dan segera ke sini langsung disyahadatkan Bang Juma ya. Kita tunggu ya. Nama akunnya apa, Bang? Izin nama akunnya apa, Bang? Nama akunnya Raden. Tadi saya mau disyahadatkan gitu kan. Langsung di ini akun aku di Bennett. Oh, Kanda. Ya. Ini aja Kanda, tolong di DM-in kalau masih ingat namanya kayak gimana. Namanya Raden pakai akun ini. Mudah-mudahan kalau mengikuti yang ini beliaunya ke sini ya. Disyahadatkan Bang Juma. Sudah lama ngikutin kita Gurunda. Alhamdulillah, masya Iya. Allah. Tadi mau syahadat, akun aku di report langsung. Padahal belum bahas Alkitab, baru bengong-bengong aja gitu. Kok ini langsung di report, belum ngomong apa-apa, belum ke pembahasan gitu, di report langsung. Mudah-mudahan kesini namanya Raden, tapi dia punya akun 2. Yang pertama itu sudah open cam, bisa open cam. Yang tadi Raden itu, karena ini di report baru mau mulai tadi itu. Ini akun yang tadi masuk ke sini tuh. Saya kan di sini sudah banyak gurunda gitu kan. Aku tadinya mau pamit cuma lagi seru-serunya akhirnya aku turun. Jaringan Ustadz Sugi itu. Ya, putus. Jaringan saya Pak Ustadz Sugi. Nah, namanya Raden. Nah, yang mau masuk Islam itu namanya Raden.
Enggak, Pak D yang robot. Bukan Pak D yang robot. Pak D. Pak D. Hah? Yang robot itu Pak D, bukan saya. Yang robot Pak D. Namanya Raden, host. Kalau ada yang naik namanya Raden, naikin aja. Itu mau syahadat itu. Oke, belum ada saat ini, Bang. Ayo, siapa tahu Raden nonton di sini, silakan di request. Masya Allah. Teman-teman Muslim yang di bawah yang ingin naik, mohon maaf sekali ini sisa 2 kolom ini hanya untuk teman Kristen. Jadi yang teman Muslim itu juga saya naikkan. Ya, mohon maaf ya gurunda-gurunda para asatid, aku ganggu tadi lagi. Enggak apa-apa deh. Mohon maaf ya. Enggak apa-apa, justru bagus. Tujuan kita itu kan mencerahkan dan memberi peringatan. Iya kan? Memberi peringatan kepada orang yang mau menerima peringatan dan yang takut kepada Allah yang tak terlihat oleh mata mereka. Itu fungsi kita itu. Kalau bisa nggak usah lagi ada diskusi, tapi mereka semua bisa mendengarkan dan menerima kebenaran Allah. Masya Allah. Ternyata Raden ini udah nyimak lama kita membandingkan antara Kristen dan Islam gitu, Gurunda. Ternyata apa yang dapat hidayah itu yang nyimak ternyata, bukan pendebatnya ya. Yang dapat hidayah itu yang nyimak, yang menilai di bawah. Ternyata Muslim kalau diskusi itu lebih kooperatif, lebih kondusif. Mana Raden ini ya? Mudah-mudahan soalnya akun aku di-report yang tadi itu. Sudah ajukan banding Bang Nandar? Di netnya 1 hari kalau nggak salah. Yang tadi masuk itu loh, yang tadi masuk ke sini tuh. Yang mana itu? Yang Yonatan Nandar APII. Kalau ini kan, kalau ini Yonatan Nandar 05, yang tadi itu Yonatan Nandar APII. Ya, sambil nunggu Raden, nanti kalau ada Raden dibawa Silakan, ke request, dia nanti langsung saya terima. Baik. Ya, sambil nunggu Raden, kita lanjut aja diskusinya. Dia ada Gusion Batak. Gusion, ada yang ingin ditanyakan, Gusion? Hah? Ada yang ingin ditanyakan? Aku mau nanya aja ini. Ya, silakan. Dari semalam ku tonton ke lab. Kristen kah? Kristen Bunda, sudah ada salibnya. Oh, oke, lanjut. Masa nggak tahu Kristen yang Islam? Bukan ada itu fotonya. Lanjut. Apa pertanyaan yang Gusion? 17. Hilang. 1:17. Tadi pertanyaannya Bunda Rahman nih, bertanya kok dikasarin kabur. soalnya, jadi turun. Aku tanya baik-baik. Ya Allah. Ayo teman Kristen, kalau ada yang mau naik silakan. Mau bertanya ya monggo. Syaratnya ya sopan, beradab, santun lah. Aku belum follow-nya Raden tadi, belum follow back, jadi aku nggak cari juga susah gitu kan. Yang muncul Raden puluhan. Innama tunsiru man ittaba dzikra wa khasya rahmana bil ghaib. Kita sambit dulu, kita sambut dulu nih. Selamat malam Pak Yen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Bang, saya dari Malaysia. Iya, gimana Bang? Oke, saya Muslim. Iya. Tapi saya punya teman ini Kristian lah, dari Batak, Indonesia, dari Medan. Siap. Oke, sekarang ni saya dengan dia berbahas tentang Nabi Isa boleh merubahkan rupa kan? Dalam surah An-Nisa ayat 157 kalau saya tidak silap lah. 157. Ya, surah An-Nisa. Ya. Okey, sekarang ni di dalam Bible kalau tidak salah saya di Matius atau Markus yang Jesus itu membawa 3 rakannya ke gunung.
untuk dia menunjukkan dirinya boleh berubah muka. Iya. Okey, faham? Okey. Faham. Boleh tak Bang Zuma ataupun sesiapa di dalam ini yang Muslim menjelaskan tentang Nabi Isa boleh merubahkan rupanya? Jadi gini, untuk memahami itu, Bung, Al-Quran kan sudah jelas seperti yang saudara tadi sampaikan. Walakin syubbihalahum, kan gitu ya? Ya. Mereka tidak menyalibkan, kan gitu ya? Mereka mengatakan telah membunuh, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Ya, Ya, betul. dengan apa yang mereka bunuh, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Lapi syakim minhu, kan gitu. Nah, kemudian kalau dikatakan di dalam kitab mereka Yesus itu bisa merubah wujud, berarti ini sudah terjawab. Sekarang Yesus itu merubah wujudnya sendiri atau Allah yang kemudian memberikan mukjizat merubah wujud itu? Betul. Dijawab dulu, Bang. Dijawab dulu, Bang. Yesus yang mampu merubah dirinya sendiri atau ada hakikat yang lebih tinggi yang mampu merubah wujudnya, rupanya? Betul. Betul. Untuk kita sebagai orang Islam, kita percaya itu adalah kerja Allah. Nah, sama. Yesus pun mengatakan itu. Di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara Yesus mampu merubah wajah, berarti yang merubah wajah itu adalah Allah. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Mereka tidak membunuh, ya, tidak juga menyalibkan, dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan. Kan Allah yang mengatakan itu. Artinya Allah menyerupakan. Artinya Yesus ketika berubah wujud bukan Yesus yang merubah dirinya, tetapi Allah yang kemudian merubah dirinya. Begitu juga ketika diserupakan orang itu serupa dengan Nabi Isa, Allah yang melakukan, bukan Nabi Isanya. Seperti itu, Bang. Selesai kita di sana sebenarnya. Okey, cumanya macam saya cakap tadi, saya dengan saya punya pasangan itu berdebat tentang ini. Untuk kita sebagai orang Islam, kita percaya dengan kerja Allah. Cuma pada untuk orang Kristian, mereka tidak menerima tentang itu. So, bagaimana untuk, kalau macam Bang Zuma, bagaimana nak menjelaskan supaya orang Kristian ataupun saya punya teman itu, dia percaya tentang apa yang Allah jadikan itu. Supaya Allah ni menyelamatkan Nabi Isa dengan cara merubahkan rupa. Iya kan, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kan jelas itu ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi apapun yang kemudian terjadi terhadap Nabi Isa atau Yesus itu biiznillah, atas izin Allah. Bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Allah kemudian menentukan, menetapkan, memilih Yesus ini sebagai perantara agar Allah melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui Yesus. Jadi Yesus bisa melakukan apapun berdasarkan atas apa yang Tuhan yang mengutusnya, yang dia inginkan. Nah, semua atas kehendak Allah. Makanya di dalam Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa yaitu semua pekerjaan yang aku lakukan termasuk merubah rupa. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi kemampuan-kemampuan yang Yesus pertontonkan di tengah-tengah Bani Israel itu membuktikan dirinya utusan Tuhan, bukan membuktikan dirinya sebagai sebagai Tuhan itu sendiri. Gitu, Bang. Betul. Terima kasih banyak Bang Zuma. Sama-sama Bang Yen. Okey, lagi satu, dia mahu saya ni bertanya kepada Bang Zuma tentang firman itu menjadi manusia. Sedangkan saya sudah jelaskan firman itu adalah kalam Allah, kalimat, ucapan. Tapi orang Kristian mengatakan firman itu adalah Yesus. Sedangkan di dalam Alkitab, mana-mana chapter sekalipun mengatakan firman Allah kepada Musa, Daud, Abraham, tapi mereka ni yang Kristian ni menganggap firman itu adalah Yesus.
Boleh tak Abang Zuma jelaskan? Iya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Mazmur 339, Yesaya 55 nomor 11. Allah hanya memberi perintah maka semuanya jadi. Nah, kalau kita berbicara mengenai firman menjadi manusia, ini jelas ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah berfirman, jadilah manusia. Jadi, wahai Maryam, hamillah engkau hamil, meski nggak ada suami. Tapi Allah menghendaki, maka firman-Nya lah yang kemudian menjadi. Apa yang menjadi kehendak Allah, itulah yang terjadi. Nah, itu yang dimaksud kalam, sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kehendak, keinginan. Nah, terkait dengan Yesus. Yesus itu pada mulanya adalah firman, betul. Firman itu bersama-sama dengan Allah, betul. Yang dimaksud bersama dengan Allah ini adalah sifatnya. Ya kan? Nah, dari sifat Allah yang maha pencipta ini, yang maha berkehendak inilah semuanya terjadi, tercipta. Itu betul. Di antaranya penciptaan janin Maria tanpa ayah itu berasal dari firman, kehendak Allah. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman, memang itu kehendak Allah. Ya, betul. Ya, tidak ada masalah di situ. Nah, bagaimana dengan izin Bang Zuma? Raden silakan request kalau ada Raden. Iya. Lalu bagaimana dengan pribadi Yesus itu sendiri? Pertama, Roma 1 nomor 3, Yesus itu berasal dari sperma Daud. Oke? Kemudian di dalam Yohanes 8, Egi Amprotos, ya, aku ini adalah manusia. Ya, Yesus sendiri yang mengaku bahwa dia adalah manusia. Apalagi ketika kemudian dia datang sebagai manusia, yang tidak mengakuinya manusia adalah penyesat. Jadi Yesus tidak bisa kita buktikan bukan manusia. Itu pribadi Yesus. Mau dibawa kemanapun, tidak ada manusia, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Pasti manusia. Gak bisa kita buktikan. Sekuat apapun kita, ayo kita bersatu bersama dengan setan untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Gak bisa, tetap aja Yesus itu manusia. Jadi tak layaklah untuk disembah bagi orang yang berakal. Gitu Bang. Betul. Okey Bang. Bang Zuma, saya ada lagi last soalan. Boleh? Silakan. Okey. Di Matius 28:19. Iya. Tentang apa saya lupa. Abang Zuma ingat? Perintah memberitakan Injil. Ya. Okey. Iya. Mereka mengatakan baptislah Jadikanlah mereka seluruh bangsa, benar? Iya. Okey, tapi kalau ikutkan sebelum itu di Matius apa saya tak ingat, Nabi Isa melarang anak-anak muridnya menyebarkan ajarannya keluar daripada kota Israel. Matius 10. Ya. Matius 5. Kalau ikutkan 9, kalau 10. ikutkan apa yang saya cari tentang Matius 28 16 hingga 20, itu adalah palsu. Benar. Gimana? Okey. Di dalam Matius yang lain, Yesus melarang anak-anak muridnya menyebarkan ajarannya keluar daripada kota Israel. Iya. Benar. Tetapi di Matius 28:19 katanya sebarkanlah ajaran baptislah untuk seluruh bangsa. Iya. Harusnya di Matius 10 itu berlaku kontradiksi, betul. Betul. Harusnya di Matius 10 ketika kemudian Yesus berpesan, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sebenarnya kata hilang ini bukan hilang tapi sesat, ya. Melainkan pergilah kepada domba. Nah, yang harusnya membatalkan ini adalah firman Tuhan. Karena Yesus mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Matius 24 nomor 15. Gitu ya, akhi ya? Nah, jelas. Iya, Matius. Nah, dia diutus hanya untuk kepada domba yang hilang.
Jadi kalau misalnya ada perubahan, maka harus ada firman Tuhan. Harus ada firman Tuhan. Matius 15:24 itu kan sudah jelas, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Aku diperintahkan untuk kepada Bani Israel. Nah, ketika kemudian berubah kemudian medan dakwanya lebih luas kepada seluruh manusia, maka harus ada titah dari yang mengutusnya. Aku mengutus engkau kepada dunia untuk memberitakan Injil. Tapi kan tidak ada. Malah dia berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jadi dia mengaku diutus hanya kepada Bani Israel. Dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar ke bangsa Israel, jangan ke bangsa lain. Nah, tidak pernah dibatalkan perintah ini. Tiba-tiba muncul ada perintah, pergilah ke seluruh bangsa, beritakanlah Injil kepada seluruh, jadikanlah semua murid-muridku dan baptislah mereka. Padahal kalau kita melihat dari original teksnya, di situ dikatakan sangat jelas bahwasanya pereunomai, artinya dia diperintahkan untuk menjadikan murid bangsa muridnya. Jadi yang harus dijadikan murid di sini adalah mateteuo. Apa itu? Muridnya sendiri, jadi bangsa muridnya. Jadi gini, karena itu pergilah, jadikanlah murid semua ras muridku. Jadi yang harus dijadikan murid adalah ras muridnya. Ada berapa suku dari muridnya? Ada 12 suku. Jadi yang mau dijadikan murid ini adalah 12 suku dari Bani Israel saja. Jadi bukan seluruh bangsa ini terjemahannya sebenarnya kalau merujuk kepada mateteuo itu tidak begitu. Terjemahan yang benar adalah karena itu pergilah, jadikanlah murid semua ras muridku. Jadikanlah murid semua ras muridku. Semua ras, ada 12 ras suku bangsa yang datang kepada Bani Yakub, yang disebut Bani Yakub 12. Jadi semua yang berasal dari ras murid Yesus itu harus dijadikan muridnya Yesus. Berarti dari ras Benyamin, Lewi, Dan, apalagi Yehuda dan seterusnya. Bukan Batak, bukan Toraja, bukan Manado, bukan Cina, bukan Jepang, bukan Indonesia, bukan. Tapi enggak. Iya, Yen, terima kasih. Ini Raden yang tadi atau bukan nih? Soalnya mohon maaf ya, Raden. Halo Raden. Halo. Oh iya, orang yang sama. Iya, selamat malam ya. Malam Bang Raden. Silakan Bang Raden. Akun baru juga kayaknya. Dia ada akun utama dan ini akun yang ininya. Akun apa namanya itu? Akun cadangannya. Oh, jadi benar. Akun abal-abalnya. Ya, mohon maaf ya, Bang Raden, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi pas mau live tiba-tiba rungkat roomnya. Jadi bukan saya yang ini ya. Mana Radennya nih? Iya Bang, iya. Oh ya, ada ya. Tadi roomnya rungkat ya. Bukan saya yang rungkatin ya. Tadi sudah saya buatkan PT TikToknya. Itu ada yang report. Kirain saya di kick gitu Bang, pas tiba-tiba lihat itu ada posting videonya Bang. Iya, belum ngomong apa-apa, belum bahas Alkitab. Silakan Gurunda Juma ya, sama aja. Saya, Bang Juma, semuanya sama ya. Gurunda Juma adalah guru saya, Raden. Kalau mau sahadat sama Gurunda sama saja. Itu Gurunda saya juga. Silakan Gurunda Juma. Oke, izin Bang Nander, sambil nunggu ya, sambil bincang dulu kita teman-teman di bawah Laskar Api, kalian tahu kan harus apa? Silahkan di follow dulu ini akun Bang Raden. Jadi Bang Raden ini nanti kalau misalnya jadi di syahadat dia harus 1000 followers dulu baru bisa open camp. Jadi teman-teman yang ada 4800 silahkan di follow dulu Bang Radennya ya. Kita usahakan 1000 followers harus. Kalau juga ada host Abang Badi. Siap. Ini akun cadangan dia, akun yang udah bisa open camp juga bisa. Cuma silakan bincang-bincang aja dulu, saya nyimak aja.
Ya kan Silakan, Guru ada Najma. 4.000 nih, pasti udah bisa dong 1.000 followers. Langsung aja daripada ganti-ganti Bang, akun bang, lagi. bang, bisa saya ngomong dulu nggak bang? Ya silakan Bang. Nah, sebelumnya minta maaf soalnya ini sepengetahuan keluarga saya bang. Saya masuk ke room ini nggak ada yang tahu keluarga saya yang mohon maaf Kristen gitu bang. Halo? Iya, silakan. Oh, percaya. Jadi gini Gurunda Juma. Jadi beliau ini Ustaz Sugi. Jadi beliau itu punya akun utama yang sudah open cam. Oh, ini Ustaz Sugi lagi Kajian telepon mepet kayaknya. sing sawani nyumbang wong ayo. Orang nendi ku jeneng asene dhewe to. Piye to Mas? Arep nendi mlaku-mlaku di TikTok. Kowe non antri 500. Waduh, gawat iki. Sampai iki gimana toh? 500 tuku. Wah, 500, 700, 89. Aku oksigen nopo kowe. Waduh. Piye to Mas? Tabung oksigen deh. Enak-enak. Pak Raden di syahadat disaksikan sama BB2 ini. Gimana bang? Gimana? Nggak Ya dengar. kuwi wis tak ajari. Tak ajari iku live no YouTube. Waduh. Iku malah WC ini dolanan anak. Iki lo suaranya. Waduh, jangkrik. Jadi Bang Raden malam ini mau syahadat. Waduh. Aja host. Ustaz Sugi di mute host. Bang Raden malam ini mau kan syahadat. Waduh. Aku kan di OBS telu. Jangkrik komandan. OBS telu. Gitu, opo rek? Tapi sing di live-no beda-beda. Iki kenapa nggak di mute toh? Bang Raden, maaf saya ambil alih ya. Bang Raden, ini jadi malam ini kita bersyahadat. Beliau tadi mau belajar Islam dulu. Oh, mau belajar Islam. Ustaz Sugi di mute dulu. Di mute dulu. Ntar semua jengkol peteknya keluar semua nanti tuh. Aneh. Nah, Padahal tak ya di kick aja dulu, diturunin dulu host, di kick orang dulu. ngerasain. Nah tuh. Oh, aku kira Pak Raden bicara sendiri. Dia bicara di sini. Gimana sih? Ternyata lagi nelpon ya. Oke. Silahkan dilanjut Bang Tuma. Silakan Gurunda Juma dikuatkan dulu Islamnya tadi ada mau tanya tuh sebenarnya tuh. Iya, Raden, ini silakan. B2 apa masalahnya B2? Kapan mau syahadat B2? Malam ini? Ini akun palsu ini Bang, bukan akun asli. Yang mana yang mau bersyahadat? B2? Raden. Itu akun Ini palsu Gurunda. Ini B2 itu Muslim. kayak belum makan itu dia. B2 Muslim Ustaz. Dia bukan itu akun palsu itu. Bukan bom itu, bukan Gurunda. Oke, baik. Semangat malam Saudara Raden. Malam bang. Iya, malam. Gimana? Apa yang mungkin ada hal yang ingin disampaikan di sini sebelum kita prosesi syahadat? Mau syahadat kan ya? Insya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Sebelumnya agama apa saudara saya ini? Katolik bang. Katolik, iya. Usia sekarang berapa tahun? Usia 22 tahun. 22 tahun. Ya, udah 2 tahun kemarin ya baru lulus SMA. Masya Allah. SMK. Iya. Kenapa memilih Islam? Halo. Iya. Kenapa milih Islam? Kalau boleh saya tahu. Saya bingung aja soalnya sering nonton live-nya Bang Nandar sama live-nya ini room ini kayak bingung soalnya kalau biasa debat-debat gitu kan sering katanya kabur lah, katanya takut kalah lah gitu-gitu, jadi bingung gitu yang mana yang benar ini kok. Nah sekarang apakah yang benar itu udah diketahui, udah sampai sama saudara? Oh yang benar ini Islam gitu.